ini otomatis memang berubah ya. Satu, transportasi aja kita udah ada yang memang dia bekerja dari rumah ya, ada yang seminggu masuk, seminggu, bekerja dari rumah, sehingga mengakibatkan memang ada pos pengeluaran yang berkurang. Ini salah satu yang positifnya, ada salah satu pos pengeluaran yang berkurang. Tetapi ternyata di sisi lain ada pos pengeluaran yang naik, contohnya biaya pulsa, listrik ya. Kadang kalau bekerja di rumah seharian itu mungkin yang punya 3 AC gitu ya, apalagi anak-anak kan sekarang juga belajarnya dari rumah ya. Sehingga mungkin yang punya 3 AC di rumah semuanya nyala. Akibatnya tagihan listrik membengkak. Kemudian juga banyak di rumah eh, banyak tambah banyak jajanannya. Sehingga yang tadinya kita berkurang biaya jalan-jalan ke mall ternyata lebih banyak malah kita belanjanya secara online. Nah, hal-hal ini harus diwaspadai. Sehingga pengeluaran di satu sisi itu berkurang sementara pengeluaran di tempat lain itu bertambah. Nah, ini harus kita balance sebenarnya. Pada dasarnya sebenarnya karena kita banyak di rumah, sebenarnya pengeluaran kita itu harusnya berkurang. Nah, pengurangan ini seharusnya dialokasikan untuk menambah cash liquidity itu tadi. Jadi saya sarankan jangan terlalu euforia bahwa pengeluaran kita berkurang nih, jadi kita boleh jajan lebih banyak. Nah, padahal sebenarnya pengeluaran kita harusnya tetap sama aja ya. Pengurangan atau kelebihan dari pengurangan pengeluaran kita itu yang menghasilkan kelebihan, semestinya itu disalurkan untuk menambah cash liquidity kita. Oke, yang ada yang biasanya mungkin transport akhirnya harus di rumah aja kan ada lebih tuh uang transportnya masukin deh jadi cash liquidity ya. Nah kalau utang gimana nih Mbak Mika? Karena kan kalau utang tetap aja sama kita harus bayar juga yang punya cicilan konsumtif, yang punya cicilan produktif nih harus gimana nih menyikapinya Mbak Mika? Ya utangnya jangan nambah kecuali Anda lebih banyak window shopping online gitu ya, sehingga banyak tertarik pada penawaran-penawaran diskon promotion yang 50% atau misalnya sudah sekarang banyak ditawari untuk liburan tahun depan. Berangkatnya mungkin 1,5 tahun lagi gitu ya, tapi dikasih diskon 50% dengan asumsi bahwa kondisi mungkin sudah kembali berjalan seperti biasa. Itu saya lihat banyak penawaran seperti itu dan orang menjadi sangat tertarik gitu. Jadi dia mengeluarkan belanja sesuatu yang sebenarnya tidak ada perencanaannya gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang seringkali karena tertarik bahwa itu akan penghematan sehingga ketika dia tidak ada uangnya, dia tertarik untuk mengambil cicilan, pinjaman ya untuk Hmm. membiayai tadi keinginannya tadi. Nah, saya lihat juga ada beberapa eh, saya perhatikan juga begini karena banyak kerja di rumah ya. Sementara sebelumnya tidak punya memiliki peralatan atau equipment yang bisa membantu dia untuk lebih bisa nyaman untuk bekerja di rumah. Jadi beli Mhm. inilah, beli itulah gitu ya. Nah, saat ini untuk bekerja dari rumah, untuk tujuan produktif saya setuju jika Anda memang membeli berbagai peralatan tadi. Tetapi sekali lagi tetap harus dilihat sesuai dengan kemampuan Anda dan jangan memaksakan diri ya. Dengan misalnya membeli berbagai aplikasi yang ternyata biaya membership-nya itu cukup mahal gitu tanpa Anda hitung-hitung terlebih dahulu. Nah, nanti tagihannya tiap bulan tinggal datang ke kartu kredit Anda, nanti Anda kaget lagi loh kok bisa sampai Mhm. juta-jutaan. Nah, karena itu sekali lagi semuanya untuk mengeluarkan uang, terutama kalau Anda mengambil program cicilan, harus semuanya dihitung terlebih dahulu, apakah cicilannya itu masih dalam batas yang cukup sehat buat Anda untuk bisa Oke. membayarnya tanpa harus mengorbankan pos investasi Anda. Nah, Mbak Mika, tadi kan Mbak Mika bilang karena banyak sebenarnya pengeluaran yang, biasa dilakukan dalam masa normal misalnya kayak ongkos gitu ya, terus kayak misalnya hangout, makan di luar ini kan jadi bisa menambah cash liquidity. Boleh nggak sih itu misalnya dimasukin untuk memperkecil hutang? Karena mungkin biasanya teman-teman yang, biasanya jajannya banyak gitu ya, jadi punya uang lebih untuk masukin hutang atau mungkin lebih bijak tetap ditaruh di cash liquidity atau seperti apa nih Mbak Mika? Kalau Anda bisa melunasi hutang Anda, kalau Anda bisa mengurangi kewajiban Anda, maka lakukanlah atau prioritaskan itu terlebih dahulu. Jadi dari kelebihan penghasilan Anda, karena ada pengeluaran yang berkurang. Ya, dan pada saat ini misalnya saja Anda memiliki tagihan utang kartu kredit yang cukup besar,
ya, yang seharusnya Anda bisa sebelumnya Anda tidak mampu untuk melunasi, tapi karena ada kelebihan penghasilan sehingga Anda mampu membayar lebih besar, maka saya sangat sarankan untuk mengurangi kewajiban Anda karena ada kelebihan penghasilan itu tadi. Sementara kalau untuk penambahan hutang baru, nah itu justru harus hati-hati.